Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il ulama wal awliya was salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Maliki al-Hasani wa usan ila Sayyidina al-Imam as-Sayyid al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat fardu maghrib Majelis Risalatul Mu'awanah, Majelis Kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, Masjid Al-Hikmah. Masjidnya namanya Al-Hikmah. Ini yang kita ngaji namanya ilmu hikmah. Ini hikmah juga. Ini adalah hikmahnya As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan berkah nama masjidnya. Jadi masjid ini penuh dengan hikmah. Ini diantaranya ilmu hikmah. Ini kita Risalatul Mu'awanah. Kita kemarin terakhir sampai di fasal walaika bin nushi likulli muslimin, yaitu pasal yang menerangkan kepada kita wajib bagi kita memberi nasihat pada setiap orang muslim. Sedangkan ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak memberi nasihat kepada orang lain. Di antaranya yaitu sifat hasad, sifat dengkinya, sehingga dia tak mau nasihatin, biar dia rasa. Dia tahu nih, kalau orang ini tidak saya nasihatin, dia tak tahu nih, nanti dia celaka nih. Tapi biarin aja dia. Itu kan sifat hati jelek, hasad, karena dia menginginkan kejelekan terjadi pada orang lain. Nah, jadi orang kadang-kadang di antaranya hal yang menyebabkan orang tidak mau menasihati orang lain, itu ada buruk hatinya, ada sifat dengki di dalam hatinya. Dia lebih suka orang lain terjerumus, dia lebih suka orang lain celaka. Orang celaka dia tambah suka. Ngapain dinasihati? Biarin aja, rasain sendiri, biar dia rasain. Gembira kita ketika orang itu celaka. Itu kan buruk, jelek, busuk hatinya. Makanya kita mestinya punya hati kasihan dia kalau celaka. Kita nasihatin. Ya. Jadi di sini qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad wa mimma yadullu ala khilafin nusi al-hasad lil muslimin ala ma atahumullahu min fadlih. Di antara perkara yang menunjukkan yaitu kebalikannya
memberi nasihat. Hal-hal yang menyebabkan orang ini jadi tidak memberi nasihat, yaitu al-hasad lil muslimin, sifat hasad bagi orang-orang muslim. Alama atau Allah min fadlih, hasad terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada mereka daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang lain dikasih karunia, dia tidak dia tidak menasihatin. Ketika ada tanda-tanda itu nanti itu bisa hilang tuh. Dia tak menasihatin, biarin. Kawannya barusan dapat rezeki, duit banyak, naik pangkat, gajinya lebih besar. Pada suatu saat dia ketemu, sama-sama pergi ke masjid. Kawan itu nak wudhu, mungkin ribet, dompetnya ditaruh. Dompetnya ditaruh. Padahal di situ rawan kehilangan. Dia tak mau nasihatin, dibiarin aja. Kalau hilang, rasain aja, biarin aja. Hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Biar duitnya hilang, biarin aja, tak usah dinasihatin. Wa asluhu ayyasuka alaika in'amullahi ta'ala ala abdin min abidihi binikmatin fi dinihi au dunyahu. Wa ghayatu anta tamanna zawal nikmati anhu. Asal daripada sifat hasad yaitu engkau merasa berat ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada hamba daripada hamba-hambanya dengan kenikmatan, apakah itu dari sisi agamanya, apakah dari sisi dunianya. Jadi orang tuh tambah bagus, meningkat dunianya, dia berat hatinya, macam tak terima. Atau dari sisi agamanya, Masya Allah, ini sifat hasad ini bisa mengenai orang-orang yang bergerak di bidang agama. Contoh, sama-sama bangun madrasah, sama-sama bangun pesantren, yang sana muridnya banyak, yang dia muridnya sedikit. Ada rasa hasad di dalam hati. Setan luar biasa. Madrasahnya sana ramai, sini sedikit. Dia ketika sana ada masalah, buyar, suka hati dia. Atau sana muridnya berkurang, dia suka. Jadi ada rasa puas. Padahal bergerak di bidang agama. Pesantren, ya biarlah pesantren orang ramai, lebih ramai. Ngapain? Itu kan rezeki. Murid itu kan rezeki. Semoga Allah menjaga hati kita. Ketika orang lain punya murid lebih banyak, hati kita kok macam tak enak, tak suka. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kadang-kadang seperti ini dijadikan semacam perlombaan, pergengsian. Jadi setan itu bermain di mana-mana. Setan itu pun ada tingkat-tingkatannya juga. Menggoda orang awam, orang soleh, terus ke atas, tambah tinggi derajat seseorang di hadapan Allah. Setannya pun yang goda tambah tinggi pangkatnya. Kalau orang-orang ahli maksiat, cukup setan kroco-kroco aja, pion-pion setan aja cukup. Tiap hari maksiat, tak perlu setan besar-besar. Kadang-kadang orang itu dah jadi setan sendiri, tak perlu digoda. Dah mabuk-mabuk sendiri, zina sendiri. Buktinya ketika bulan Ramadan, yang mabuk pun masih ada, yang zina pun masih ada, mana setan dah dibelenggu di dalam sebuah hadis. Jadi untuk orang-orang sesuai digoda oleh setan, sesuai dengan derajatnya masing-masing. Jadi orang alim pun setan bisa goda juga. Kibir, punya sifat sombong, astagfirullahaladzim, Allah yafadna. Itu hasad seperti ini. Silakan bangun lembaga apa saja, segala macam, tapi jaga diri, jangan sifat hasad. Kawannya muridnya lebih banyak, alhamdulillah. Lebih maju, bangunannya lebih bagus, alhamdulillah. Itu rezeki Allah kasih dialah. Allah tidak akan pernah salah alamat di dalam memberikan rezeki. Itu saja.
Tidak akan pernah salah. Itu memang jurusannya ke dia kok. Tak mungkin nyasar ke kita. Tak akan pernah nyasar. Itu sudah Allah sudah kasih. Dia sudah diplot sama Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatu an tatamanna zawal ni'mati anhu. Ya, pada akhirnya ketika orang punya sifat hasad seperti itu, akhirnya dia berharap agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut itu sirna atau hilang di dalam hatinya. Dia berharap kapan itu hilang, sirna, musnah itu. Menunggu itu yang diharapkan dia. Enggak terima orang lain dapat rezeki, Masya Allah. Waqad warada annal hasada yakul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Kayu bakar ini bukan batu. Ada kayu bakar, banyak kayu bakar, masih sudah dibakar. Kemudian dikasih api. Ya habis, bersih, tidak tersisa. Itulah bahayanya sifat hasad. Kadang-kadang kita ngajinya cuma fikih saja. Sholatnya bagus, Qur'annya bagus, puasanya bagus, semua bagus. Tapi dia tidak ngaji tasawuf. Ini ilmu tasawuf namanya. Ilmu hati, membeningkan hati. Tasawuf itu di antara salah satu definisi tasawuf yaitu at-takhalli wa tahalli. Saya sering sampaikan. Yaitu at-takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang tercela ini buang. Kita masing-masing paling tahu tentang dirinya sendiri. Keburukan sifat yang ada di dalam hati. Yang buruk-buruk buang. Tapi mungkin kadang-kadang kita ini tak tahu. Yang bisa ngasih tahu siapa? Nomor satu, guru yang Allah Subhanahu wa taala sudah buka hatinya. Kemudian yang kedua, musuh. Musuh itu adalah orang yang paling suka menunjukkan kekurangan kita. Kadang-kadang orang ini tak tahu kekurangannya apa. Kekurangannya apa? Ketika bertemu dengan musuh, dia bilang, kau ini memang bakhil nak mampus. Oh, saya ini berarti bakhil ya. Berarti ini, sifat ini ada pada saya. Saya harus buang. Terima kasih engkau telah menunjukkan satu penyakit yang harus aku buang dari dalam diriku. Jadi terima kasih kepada musuh. Dia ikhlas menunjukkan. Kau ini memang sombong kau nih. Tapi kalau kita ngikut, kalau kita marah. Tapi kalau kita berpikir secara bagus, terima kasih. Berarti engkau telah menunjukkan satu aib di dalam diriku yang aku harus buang. Aku sementara ini tak sadar kalau aku ini orangnya sombong. Ternyata orang-orang memandang aku ini sombong. Ini harus aku buang. Nah itu di antaranya. Dan bisa juga orang memang tafakur terhadap dirinya sendiri. Aku ini apa sifat aku yang, oh ini aku begini, aku begini, aku begini. Dan sifat buruk itu semestinya dibuang, bukan dipiara sampai mati. Nah, tidak. Kadang-kadang itu aku sudah begini sudah. Ini dipertahankan sampai sudah. Aku pokoknya begini. Tak bisa aku pokoknya begini. Nah itu tak boleh. Apa saja. Dan sifat hasad ini melanda di mana-mana. Ya, di mana-mana. Wal hasidu muta'arridun 'alallahi fi mulki wa tadbirih. Orang yang hasad itu adalah orang yang komplain, protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa tak komplain, apa tak protes dia? Orang dikasih rezeki banyak, dia sakit hati. Apa? Hati tak terima, kan Allah kasih. Kau kenapa tak terima? Berarti kita diprotes sama Allah Subhanahu wa taala. Komplain sama Allah. Ngapa orang itu dikasih banyak? Itu bahasanya jadi begitu. Kan jelek hati kita berarti. Terserah Allah lah, Allah nak ngasih mereka apa, nak ngasih banyak, ngasih aku sedikit. Ini terserah Allah, aku terima saja. Nah, itu betul selamat hatinya dari hasad. Jadi kadang-kadang kita irinya tuh
lupa bahwa mereka itu dapat, itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terimanya kita berarti tidak terima terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tak kurang ajar? Berani betul. Wa kanu yaqulu bilisani halih, seolah-olah orang yang hasad itu mengatakan dengan bahasa perilakunya tadi, ya Rabbi innaka wada'ta ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Ya Rabbi, engkau telah meletakkan nikmat tidak pada tempatnya. Jadi ada orang dikasih nikmat, dia macam sakit hati, macam tak terima. Jadi bahasanya, ya Rabbi, kau telah meletakkan nikmat tidak pada, mestinya kasihkan aku, bukan kasihkan dia. Kan gitu. Itu orang hasud. Ya Allah, ngapa kasihkan dia? Mestinya kasihkan aku. Salah engkau. Wah, itu bahasanya kan gitu. Kenapa dia yang dapat, sini kau sakit hati? Itu bahasa lisan halnya itu begitu. Bilang Allah salah alamat taruh nikmat. Salah engkau Allah. Taruh sini, sini. Kenapa kasih dia? Waduh. Kalau begitu memang kurang ajar betul orang hasad nih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa bil ghibta wa ya antara ni'mata minallahi taala ala 'abdin min abidihi fataraba minhu subhanahu mislahu. Tidak apa dengan ghibtah. Jadi ada namanya hasad, ada namanya ghibtah, mirip tapi tidak sama. Kalau hasad itu seperti itu tadi. Dia merasa berat hatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang lain dan dia berharap hilang nikmat itu dari orang tersebut. Sedangkan ada yang diperbarui ghibtah. Ghibtah ini iri tapi positif. Macam mana iri positif? Bedanya apa? Wa ya antara nikmatan minallahi ala 'abdin min abidi fatalaba minhu subhanahu mislahu. Ketika engkau melihat ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Kemudian engkau berharap Allah juga Subhanahu wa taala memberi kenikmatan itu juga kepadanya tanpa ada harapan agar nikmat itu sirna dari orang sana, tanpa ada rasa benci ataupun tidak terima atau panas hatinya. Enggak, dia tetap suka. Masya Allah, engkau bisa beli mobil, Masya Allah, luar biasa. Di dalam hati enggak ada rasa berat, enggak ada rasa benci atau merasa nanti suka dia kalau mobil ini nabrak, enggak ada. Tapi di dalam hatinya, ya Allah, kasihlah aku seperti, kepingin juga aku ya Allah untuk mobil seperti itu. Ini namanya ghibtah. Boleh kepingin sesuatu seperti apa yang Allah telah berikan kepada orang lain tanpa mengharap musnahnya sirna tersebut, tanpa ada rasa benci, gondok, enggak terima. Itu ghibtah. Boleh, ya, boleh. Jadi busuknya di mana? Busuknya ketika sakit hati, terus gembira kalau nikmat yang diberi kepada orang lain itu hilang. Nah, itu yang jeleknya hatinya. Tapi kalau sama-sama kepengen punya, minta sama Allah, tidak mengharapkan yang sirna yang sudah diberikan kepada orang itu sirna, enggak apa-apa, ghibtah, ya. Kepingin saja minta sama Allah, kasih ya Allah aku seperti yang engkau kasihkan kepadanya. Samakan ya Allah, aku minta ya Allah. Boleh. Aku kepingin juga seperti itu ya Allah. Nah, gitu. Wa alaika idza asna alaika ahadun bi karayati tsana'i bi qalbik. Summa in asna alaika bima fika faqul alhamdulillahilladzi adharal jamila wa sataral qabih. Hendaklah engkau ketika ada seorang memujimu, idza asna alaika ahad bi karahati sana bi qalbik. Engkau hendaklah merasa tidak suka terhadap pujian tersebut. Kalau dipuji orang, hendaklah di dalam hati ini ada perasaan nggak suka. Aku dipuji-puji gini, nggak suka. Itu bukan malah, sedap, sejuk dipuji orang. Suka. Kok suka dipuji? Itu salah.
Jangan suka dipuji. Ketika ada orang memuji, di dalam hati hendaklah timbul ya rasa gak suka kalau dipuji-puji gini. Nah, itu hati yang bagus. Jangan tambah senang dipuji, senang dipuji, senang dipuji, senang. Gak suka. Ya. Idza anna 'alaika ahadun bikarahiyati sana biqalbiki 'alaika. Summa in asna 'alaika bima fik faqul alhamdulillahilladzi adharal jamila wa sataral kabi. Kemudian ketika ada orang memujimu dengan sesuatu yang memang itu ada pada dirimu, enggak lebay, orang ini muji memang apa adanya, memang betul-betul ada. Kau ini memang dermawan, kau ini orangnya. Kau ini pemurah orangnya. Itu kan dipuji. Masa aku punya kawan yang macam kau ini cuma satu inilah. Kau ini memang suka tolong orang. Tak sayang kalau nak bantu-bantu orang. Ini pujian habis nih. Dan memang betul dia itu pemurah. Suka bantu orang. Nah, apa ketika begitu? Ketika orang mendapat pujian seperti itu yang memang ada pada dirinya, faqul alhamdulillahilladzi azharal jamila wa sataral qabih. Doanya orang kalau dipuji, alhamdulillahilladzi azharal jamil. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan perkara yang bagus. Wa sataral qabiha, dan menutupi yang jelek. Maksudnya apa? Yang nampak sama orang ini memang bagus-bagusnya aku, padahal aku di dalam ini masih jelek, orang tak tahu. Nah, jadi tetap di situ tidak ada wah. Nah, tidak ada wah di situ. Memang kau yang nampak aku baiknya aja, kau jeleknya aku, kau tak nampak aku ini sebetulnya masih jelek. Cuma engkau ini memang nampaknya yang bagus-bagus saja. Alhamdulillahilladzi azharal jamila wa sataral qabih. Nah, itu doanya. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang bagus, yang indah, dan yang menutupi yang jelek. Alhamdulillah, yang jelek-jelek tak nampak, yang bagus-bagus Allah nampakkan. Gitu. Jadi tidak merasa lantas dipuji orang langsung aku berarti tidak bagus. Tidak. Yang tak bagus masih ada, cuma Allah tutupi aja, orang lain tak tahu. Wa idza asna 'alaika bima laysa fika faqul kama qala ba'du salaf Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kalau ada orang memujimu dengan sesuatu yang itu tidak ada pada dirimu, dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Padahal dia orangnya ini tak penyabar. Tapi engkau ini memang orang penyabar. Hebat engkau ini. Padahal dia peloki, sekali aja nampak dia ngasih duit. Kau ini dermawan. Dipuji dia. Masya Allah, aku ini padahal bakhil. Ini pas-pas aja hari ini aku kasih. Aku kalau nak infak terasa biasanya berat. Ada tong mesti 2.000, tong 2.000, tong 2.000, kali buka isinya 50, 20, 10, ada 2.000. Itu duit aku 2.000. Yang lain 20, 10, 50. Ternyata aku paling bakhil. Ini pas pula nampak dia aku, kalau dia bilang aku dermawan pula. Macam mana kalau ada orang yang memuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hisab aku, jangan kau siksa aku disebabkan apa yang mereka katakan. Itu kan yang ngomong mereka, ya Allah, bukan aku bilang sendiri. Aku ini dermawan. Itu mereka, jangan pula aku, ya Allah, yang kena dosanya, yang kena siksanya. Jangan kau siksa aku karena perkataan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu. Maksudnya apa? Mereka menyangka engkau dermawan, padahal tak dermawan dia. Tapi orang ini memuji kau ini dermawan betul lah. Kata dia, waghfirli bima la ya'lamu, ya Allah, ampunilah aku
dengan apa yang mereka semua tidak tahu. Maksudnya apa? Mereka tak tahu sebetulnya aku ini bakhil. Mereka tidak tahu kalau dia di bakhil, enggak tahu. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku ini masih jelek. Tahu diri, baguslah tuh. Bagus. Minta ampun sama Allah. Kemudian waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih bagus daripada apa yang mereka sangka. Aku ini belum dermawan. Tiba-tiba orang bilang aku ini dermawan padahal aku ini bakhil. Ya Allah, jadikanlah aku lebih bagus daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi mereka nyangka aku dermawan, jadikan aku dermawan plus lebih dari apa yang mereka sangka. Itu doanya seperti itu. Ya, orang bisa berkhususan seperti itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Doa ketika dipuji orang tetapi tidak sesuai dengan keadaan diri kita, ya. Mujinya juga kelewatan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku apa-apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairam mimma yazunnun. Ini yang bagus, luar biasa, memang bagus. Jadikanlah ya Allah aku ini di atas apa yang mereka sangka. Mereka nyangka sekian tapi jadikan aku sekian. Lebih bagus apa yang mereka sangka. Itu doa. Tengok, dipuji orang aja doa. Karena dipuji orang kita tak ada sepada senyum aja, sengih-sengih aja dipuji. Padahal tak ada dalam diri itu sengih-sengih tambah bangga. Aduh, macam mana engkau ni memang soleh lah. Waduh, tahu. Padahal solat dia entah macam apa. Dipuji tidak sesuai dengan keadaan. Wa amma anta fala tusni ala hadin illa in alimta annahu yasdada bisanaika nasyatahu fil khair. Kata Alimah Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, dan engkau janganlah engkau memuji seseorang kecuali apabila engkau tahu dengan adanya pujianmu itu orang tersebut akan bertambah semangat dan tambah bagus. Janganlah engkau memuji seseorang kecuali engkau tahu kalau orang ini engkau puji dia akan tambah semangat dan tambah bagus. Jadi tidak semua orang itu bisa dipuji. Enggak semua orang. Tengok. Ada orang yang dipuji langsung dia lupa daratan. Bukan tambah bagus, tambah kebalikannya. Gara-gara dipuji. Berarti aku dah hebat, dah mentok, dah bagus. Tidak ada kenaikan lagi. Merasa dah cukup. Dan dipuji orang ini merupakan satu standar yang sudah tinggi. Gitu. Suka betul dipuji. Masya Allah. Hati-hati. Kalau dihina, sakit hati setengah mampus. Kalau dipuji, melambung. Ya, ini jauh dari akhlak yang bagus. Sementara kita macam mana? Ya, umumnya orang awam gitu, dipuji suka, dicela ngamuk. Umumnya kan gitu. Orang-orang soleh dipuji sama dicela sama, tak ngefek, lurus. Dipuji dia tak melambung, dicela dia tak ngamuk. Slow, enggak ngaruh. Kau nak puji aku setinggi langit, derajatku pun tidak akan diangkat karena pujianmu. Kau nak menghina aku sampai ke pusatnya bumi, derajatku pun tidak akan turun karena hinaanmu itu. Enggak ngaruh. Hati selamat. Makanya tadi itu ada doa. Ya bagus. Itu baru hebat. Dan untuk mencapai di sana ya butuh latihan, doa. Nah, itu butuh. Kalau tidak begitu ya kita akan selalu selamanya sampai mati jadi orang awam. Tidak ada peningkatan di dalam hatinya.
Jadi jangan kamu muji seseorang kecuali engkau tahu kalau orang itu dipuji dia akan tambah semangat, ya, dan tambah bagus. Au kana fadilan la ya'rifu fadlahu fa athnaita alaihi litta'rif bi fadli bi syarti salamati minal kadhib fi jihatik wa minal iqtirar fi jihati man tusni alaih. Nah, ini lagi. Engkau jangan memuji orang, ya, yang sebetulnya orang ini punya keutamaan, ya, tapi dia tidak tahu. Ada seseorang ini dia punya keutamaan tapi dia tidak tahu. Terus engkau memujinya ini boleh dengan syarat as-salamah minal kadhib fi jihatik. Engkau tidak berbohong, ngade-ngade. Ngade-ngade. Ini orang punya kelebihan. Tapi dia mujinya dia ngade-ngade dibohong. Pakai ada bohongnya satu. Ini tidak boleh. Dari jihad orang yang memuji. Sedangkan dari jihad orang yang dipuji wa minal iqtirar fi jihati man tusni alaih. Dan dari orang yang dipuji engkau boleh memujinya kalau dia bisa selamat daripada ikhtirar. Ikhtirar ini tertipu diri, dia jadi rusak. Ketika dia tahu keutamanya seperti apa, dia bukan tambah baik. Oh, tambah rusak dia, tambah sombong. Nah, ikhtirarnya keluar. Jadi justru pujian kita itu menyebabkan dia menjadi sesat. Bagus dia tak tahu. Sebagian orang dia tidak tahu, dia itu punya satu kelebihan. Tapi ketika dia tahu dia jadi, wah, lain. Orang seperti ini nggak usah kita puji. Biarlah keutamaan itu tetap ada padanya. Tapi kita jaga lisan kita ini jangan terlalu memuji dia yang justru akan menyesatkan dia. Kasihan, ya, kasihan. Bukan kita nih tidak menghargai orang, tapi justru kita mau menyelamatkan seseorang ketika dia umpamanya ada orang dia punya keutamaan, tapi kalau aku sebutkan ini, aku sampaikan ini kepadanya, aku puji dia, dia justru nanti akan lupa diri, merasa wah. Gitu. Kita niat, kita bukan berarti kita ini tidak hormat atau tidak, apa tidak. Tapi niat kita untuk menjaga hatinya, itu lebih mulia. Itu lebih betul. Nah, jadi kita ini, omongan kita ini tidak justru membuat orang itu justru tambah melenceng, ya. Itu diantaranya. Apa saja kelebihan-kelebihan. Tapi kalau orang itu kita sebutkan kelebihannya, kok dia ini orangnya tidak ada ikhtirar, alah, sama aja, aku pun macam engkau juga. Maksudnya hatinya ini tidak ngembang. Nah, silakan puji, tidak ada apa-apa. Nah, itu. Nah, cuma itulah kita kadang-kadang bab seperti ini tidak tersampaikan. Akhirnya kita hantam saja, puji saja, setinggi langit kita angkat dia. Memang dia itu punya fadilah, tetapi belum bisa dia dipuji. Belum bisa dia dipuji. Kalau kau puji dia seperti ini, dia justru nanti akan tersesat. Maksudnya dia akan justru rugi. Ya, terkena penyakit maghrur, sombong, ujub. Kan jadi menyesatkan. Nah, itu harus hati. Itu macam mana kita ini, kapan kita harus memuji orang, kapan kita diam untuk tidak memuji orang. Nah, ini diantara hal-hal yang harus diperhatikan. Walaika idza aradta an tansaha insanan fi amrin balaghaka anhu bil khulwati bi wa talatu bilahu fil qawli lahu wala ta'dilu ila tasrima imkani tafhimi bitalmih. Dan hendaklah engkau ketika engkau ingin menasihati seseorang terhadap sesuatu yang sampai kepadamu, ini perlu dinasihatin nih. Terus bagaimana caranya nasihatinya? Hendaklah bil khulwah bihi, hendaklah khulwah ini
tidak di depan umum duduk berdua, Pak, Bapak jangan gitu, tak bagus tadi, salah itu Pak. Pelan-pelan ngomongnya, nasihatin yang betul, tidak boleh gitu, itu salah itu. Iya, kan gitu. Ya, terima kasih lah saya diingatkan. Ini tidak, negur orang langsung di depan orang ramai. Pak, betul sikit, apalah ini di depan orang, macam gitu aja tak tahu. Waduh, jedar kata di depan orang, habis. Ini namanya bukan menasehatin, tapi menyebarkan aib kepada orang lain. Orang lain tak tahu, tapi gara-gara kau di depan orang ini kau ngatain dia begitu, ya jadinya dia justru sulit untuk menerima karena harga dirinya habis di mata orang lain. Ma imkani tafhim bi talmih fa in qala laka ma balagha anni hada fala tukhbiru. Dengan talmih juga ini pelan-pelan, ya, jangan kasar-kasar. Nasihatin kasar betul, tak mau orang, pelan-pelan, diam-diam. Contoh, ada yang mau bertanya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Di penghujung jam sebelum Isya. Sikit lagi. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari bab puji memuji tadi ini Bu ya. Ini kan sering terjadi di antara sesama masih hidup Bu ya. Jadi macam mana kalau kita memuji seorang jenazah gitu Bu ya. Tapi pada faktanya kita tidak tahu apa yang telah dilakukan jenazah itu semasa hidupnya Bu ya. Apakah itu termasuk kita nanti berbohong atau macam buana Bu ya dengan kondisi jenazah itu? Barakallahu fiik Bu ya. Oke, jadi kalau ada orang meninggal, ada namanya syahadah, persaksian orang-orang yang hidup terhadap jenazah yang meninggal. Jadi kalau memang orang ini disaksikan oleh orang banyak, kalau memang dia betul baik, berarti memang dia betul-betul baik. Tapi memang betul-betul syahadah itu bersaksi, dia tahu, bukan ece-ece itu. Dia tahu orang itu tak betul, baik, tak baik, baik, kok betul sikit. Maksudnya original gitu, original. Kalau memang orang ini baik, orang otomatis bilang baik. Orang otomatis bilang baik. Dia tahu orang ini baik, ini memang orang baik. Walaupun diserentakkan tidak ada masalah, boleh. Tetapi menjawabnya tuh ikhlas, nggak bikin-bikin. Ini memang orang baik, dia baik, rajin ke masjid, orang ini rajin nolong orang, memang baik dia. Ini nyuri ayam, nyuri pisang, tak pernah ke masjid, Jumatan aja sekali-sekali. Ini orang baik, kata dia. Kok betul sikit jadi saksi? Lah Jumatan dia main di sana tuh gimana? Jadi saksi itu yang jujur, jangan bengak. Tapi kalau memang betul baik, memang baik. Jadi ikhlas. Itu memang ada satu keutamaan ketika seorang yang meninggal itu memang dia itu diakui baik akhlaknya, sifatnya waktu hidup di dunia oleh para jamaah. Diakui betul-betul maksudnya, ya, bukan pura-pura. Itu bagus, itu fadilah, bagus. Dan dengan adanya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengakui bahwa orang tersebut adalah betul-betul orang yang baik gitu. Tanpa disetting. Maksudnya dibikin-bikin atau berpura-pura gitu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan, ibu-ibu mau tanya silakan. Tinggal berapa nih? 1 menit lah habis. Silakan. Bab lain boleh. Bab ini boleh, bab lain boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita ini sehari-hari kadang
sesama kawan, sama jamaah, kadang kita senda bergurau, bercanda lah gitu. Candaan gitu kadang mungkin kita tidak ada sampai hati untuk menyakiti, tapi yang kita canda itu dia tersakit hati gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, secara niat kita tak dosa. Nah, tetapi ketika orang lain tersinggung, misinformation, salah tangkap, ya kita tetap harus minta maaf. Kalau dia memang salah, ya kita minta maaf lah. Karena kadang-kadang orang menyakiti orang itu tak perlu sengaja, Bang. Dia senam gini, di sini kok, waduh, benjol. Dia tak sengaja, tapi minta maaf tak? Maaf lah kan. Aku tak sengaja, tak perlulah aku minta maaf sama engkau. Aku tak ada sengaja, aku cuma nak senam aja gini. Kena pula mata dia bengkak segini katanya. Ya kita tetap minta maaf. Kita tidak dosa, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada unsur kesengajaan. Tapi ketika orang itu merasa tersakiti, ya kita tetap harus meminta ikhlasnya dia, meminta ridhonya dia. Hati kita sudah selamat sebetulnya. Nah, cuman orang tadi yang bersama kita itu merasa tersakiti. Itu separuh, 50%. Ya kita tinggal selesaikan urusan kita dengan si dia tadi. Yang jelas hati kita ini sudah selamat, tidak ada unsur kesengajaan, tapi tetap harus minta maaf. Seperti orang yang dia tukang nembak burung, umpamanya kan, tembak burung tuh, tak kena ke sana. Ada orang main bola, kan, tak kena pula matanya. Macam mana, Pak? Ya kan, tak sengaja, aku tak sengaja, tapi kan tetap ada hitungannya jadinya secara kisosnya. Orang membunuh tak sengaja tetap kena, tapi bukan kisos, dia kena dam, diat, ya, bayar unta sekian, 100 dan sebagainya, tak sengaja dia. Ya, wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya, 1 menit lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan tidak harus babnya, terserah Pak, muter bab zakat, bab haji, bab nikah pun boleh. Tapi pekan depan lah, sekarang ini dana Isya, ya. Jangan sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat. Kalau memang saya bisa saya jawab, ya. Kalau tidak bisa nanti dicari bersama-sama. Dicari lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.